Bab 2391. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, menyeberang. Kaisar Feng Yao kembali mengeluarkan teriakan dingin, mengayunkan pedang panjang di tangannya lagi, dan mengayunkan tombak panjang itu dengan satu pedang. Tengah, Kaisar Feng Yao berbalik, dan ujung pedangnya tiba-tiba berbalik, langsung menusuk Kaisar Dunia Bawah, dan menguncinya. Kaisar Dunia Bawah tidak bisa mengelak, dan dia tidak memiliki perlawanan, jadi dia hanya bisa membiarkan pedang panjang itu menembus dari dada dan keluar dari belakang, dan dia langsung ditusuk dengan kedinginan. Mati, Kaisar Feng Yao membalikkan punggungnya, dan memutar pedang panjang di sisa tubuh Kaisar Dunia Bawah, langsung memutarnya menjadi kanopi darah, yang tumpah ke tanah. Di antara daging dan darah yang hancur, roh primordial melarikan diri, dan ditunjukkan oleh Kaisar Feng Yao sebelum terbang ke langit. Di atas langit, terdengar suara gemuruh bernada rendah lainnya, dan mahkota besar yang runtuh. Kaisar terakhir klan Ming telah jatuh. The Broken Lens, yang melanjutkan perang Kaisar Agung 100.000 tahun yang lalu, akhirnya berakhir. Kaisar Feng Yao, mengenakan jubah Phoenix 9 warna, memiliki 5 penglihatan Phoenix di punggungnya, memegang pedang panjang di tangannya, mengendarai Phoenix 9 warna, seperti Dewa Phoenix yang turun, dengan momentum yang luar biasa, ingin menghancurkan dunia. Engah, tiba-tiba, Kaisar Feng Yao memuntahkan seteguk darah emas, dan 3.000 rambut hitam yang menutupi wajahnya langsung terhempas, memperlihatkan seluruh penampilannya. Lu Chen terkejut saat melihat wajah asli Kaisar Feng Yao. Cantik seperti peri, sekitar 16 tahun, Kaisar Feng Yao tidak pernah menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain, dan selalu dianggap jelek, bahkan sangat jelek hingga dia tidak bisa memaafkan dunia. Di luar dugaan, Kaisar Feng Yao tidak hanya tidak jelek, tapi juga luar biasa cantik, tidak berlebihan jika digambarkan secantik peri. Tapi yang mengejutkan Lu Chen bukanlah kecantikannya yang seperti peri, tapi usia Kaisar Feng Yao. Kaisar Feng Yao berwajah seorang gadis muda, belum penuh kekanak-kanakan, persis seperti usia 16 tahun. Artinya, Kaisar Feng Yao tidak akan berusia lebih dari 16 tahun ketika dia mengajarkan Tao. Ini menakutkan, pada usia 16 tahun, dia menjadi Kaisar Agung, sungguh bakat yang menyimpang hari itu. Apa yang kamu lihat? Melihat mata Lu Chen kosong, Kaisar Feng Yao angkat bicara. Aku sedang melihat wajahmu. Lu Chen menjawab dengan jujur. Apakah ini terlihat bagus? Kaisar Feng Yao bertanya lagi. Terlihat bagus, sangat muda. Lu Chen terus menatap Kaisar Feng Yao, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, maaf, Kaisar, apakah Anda berusia 16 tahun ketika Anda membuktikan Tao? 15. Kaisar Feng Yao berkata dengan ringan. Bakatmu benar-benar, sangat tinggi. Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kaisar ini adalah orang paling berbakat dalam sejarah benua Yuanwu. Kaisar Feng Yao sedikit bangga, mengalihkan pandangannya yang indah, menatap Lu Chen, dan berkata, bakat keturunan 9 naga tidak buruk, tetapi bakatmu tidak begitu bagus. 5 urat naga telah terbangun begitu saja lama sekali, dan kamu belum dinobatkan sebagai kaisar, yang berarti kamu belum berusaha cukup keras. Keturunan 9 naga tidak terpengaruh oleh keberuntungan benua Yuanwu, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan jika mereka berusaha keras. Lu Chen berkata tanpa daya. Tidak, kamu tidak mencobanya. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, jika kamu benar-benar bekerja keras, kamu akan bertanya kepada Kaisar Canian ini tentang bagaimana pewaris 9 naga bisa menjadi kaisar. Dan membuktikan kaisar. Ini, kaisar benar, ini kesalahanku. Lu Chen mengangguk mengakui, dan kemudian berkata, setelah saya menjadi raja sejati, saya menyadari bahwa Feng Huangzhengdi tidak dapat mengikuti jalan normal, dan saya perlu mencari cara lain. Jika kamu bertanya tentang sisa-sisa kaisar ini sebelumnya, kamu mungkin pergi untuk menangkap seekor binatang naga dan membudidayakannya. Kaisar Feng Yao menghela nafas pelan, dan berkata, kamu pergi untuk menangkap binatang naga itu sekarang, dan ketika kamu melatih binatang naga itu untuk menjadi kaisar, itu akan menjadi masalah tahun monyet. Tidak perlu tahun monyet, paling lama 1,5 tahun. Saya membesarkan naga skala hijau sejak awal, dan sekarang ia menjadi kaisar naga tingkat menengah. Lu Chen tersenyum dan berkata, selama ada kesempatan, King Lin Jiao dapat membuktikan kaisar, dan kemudian Anda dapat berbagi keberuntungannya dengan saya. Aku tidak menyangka kamu memiliki tangan seperti itu. Kaisar Feng Yao sedikit terkejut,
lalu menghela nafas. Pada awalnya, dia mencari binatang naga selama 300 tahun, tetapi pada akhirnya dia sangat beruntung karena dia menemukan naga yang sedang berevolusi menjadi kaisar, untuk menjadi kaisar. Bahwa dia, Lu Chen berpikir sejenak, dan hanya menanyakan sebuah misteri di dalam hatinya. Kaisar Agung selalu membicarakannya, dan Ling Huang selalu membicarakannya. Siapa dia? Pewaris Kowloon, seniormu, seorang senior yang sangat kuat, dan juga orang favorit kaisar. Ketika menyebutkan hal itu, mata Kaisar Feng Yao menjadi gelap, dan matanya melayang ke langit, seolah-olah dia memiliki pemikiran yang tak terbatas tentang dia. Tampaknya dia adalah favorit Kaisar Ling. Lu Chen mengikuti tren dan bertanya, Kaisar Ling, Ling Qing, pelayan Ling Yin, seorang pelayan, tidak layak untuk mencintainya. Wajah Kaisar Feng Yao menjadi dingin, dan nada suaranya menjadi lebih dingin. Benar saja, kamu dan Kaisar Ling adalah rival dalam cinta. Lu Chen tidak bisa menahan nafas, itu semua disebabkan oleh cinta, jika tidak, ras roh tidak akan disegel selama 100.000 tahun. Tidak, Ling Qing dan aku bukanlah rival dalam cinta. Kaisar Feng Yao berkata demikian. Kalian berdua mencintainya, apa jadinya jika dia bukan saingan cinta? Lu Chen tercengang. Lagi pula, itu bukan saingan dalam cinta. Kaisar Feng Yao tersenyum tipis, tetapi ada keanehan dalam senyumannya. Ini aneh. Kamu dan Ling Huang sama-sama mencintainya, dan mereka bukanlah saingan dalam cinta, tapi mereka berbalik melawan satu sama lain. Hubungan ini rumit. Lu Chen menggelengkan kepalanya, tiba-tiba teringat seseorang, tapi bertanya lagi, maaf, siapa nama pria yang kamu dan Ling Huang bicarakan? Anda menebak. Kaisar Feng Yao melirik ke arah Lu Chen, dan awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak berkomentar, tetapi tiba-tiba dia tertarik, dan menanyakan pertanyaan retoris seperti itu. Pertanyaan retoris inilah yang jatuh ke dalam lubang kecil yang digali dengan ringan oleh Lu Chen. Jika Kaisar Feng Yao mengatakan dia tidak berkomentar, dia langsung memblokir Lu Chen, sehingga Lu Chen tidak dapat menemukan alasan yang baik untuk memberitahu orang yang dia ingat. Feng Changkong, kata Lu Chen, kamu. Pada saat itu, giliran Kaisar Feng Yao yang tertegun beberapa saat, lalu dia harus menganggukkan kepalanya dan mengakui, kamu dapat menebaknya, dia adalah Feng Changkong. Orang ini sangat penting baginya. Meskipun dia tidak ingin Lu Chen mengetahuinya, dia tidak ingin menyangkal orang ini. Sungguh, Lu Chen mengerutkan kening, sudah menebak sesuatu. Orang tua buta itu berkata bahwa dia memiliki seorang junior terkenal yang merupakan keturunan 9 naga. Dia pernah mempelajari keterampilan tempur menebas langit di Sekte Zantian, tetapi dia hanya mempelajari 7 pedang dan tidak mempelajarinya lagi. Orang tua buta itu berkata bahwa junior yang terkenal itu terlempar dari tebing dalam suatu pertempuran, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Dan junior yang disebutkan adalah Feng Changkong, yang memiliki nama keluarga yang sama dengan Kaisar Feng Yao. Karena itulah Lu Chen menyuruh Feng Changkong untuk melihat reaksi Kaisar Feng Yao. Benar saja, Feng Changkong adalah orang yang dibicarakan Kaisar Feng Yao, dan dia tidak mati di bawah tebing, tetapi telah dianugerahi gelar kaisar dan memasuki alam keabadian untuk berkultivasi. Mungkin, Feng Changkong meninggalkan surga Zhan Qi Dao Lu Chen pada awalnya. Jika ini masalahnya, maka warisan ini sangat istimewa sehingga tertinggal di Chaos Orb. Kamu dan dia terpisah 100.000 tahun, bagaimana kamu tahu namanya? Kaisar Feng Yao semakin terkejut, dan segera bertanya pada Lu Chen. Karena, aku telah melihat keturunan Zantian yang sebenarnya. Kata Lu Chen, pewaris terakhir dari Sekte Tianzan, orang tua buta. Kaisar Feng Yao tiba-tiba menyadari, dan berkata lagi, Feng Changkong adalah murid nominal di Zantianzong, dan dia mengenal orang tua buta itu. Pada saat itu, Kaisar Agung sudah familiar dengan keterampilan tempur Zantian, jadi saya rasa Kaisar Agung ada hubungannya dengan Feng Changkong. Lu Chen tersenyum. Saat itu, dia tidak mempelajari keterampilan tempur Zantian karena dia tahu tidak ada gunanya jika dia mempelajari semuanya, karena pedang ke-8 Zantian perlu dinobatkan sebagai kaisar, dan pedang ke-9 perlu disertifikasi sebagai kaisar. Jadi, dia mempelajari pisau ke-7 dan pergi. Dalam perjalanan, dia disergap oleh musuh-musuhnya, secara tidak sengaja jatuh dari tebing, dan meninggalkan medan perang. Saat itu, dia sedang terburu-buru mencari monster naga itu, dan dia tidak mempedulikan hal lain. Dia memanfaatkan situasi ini dan berhenti muncul, menyebabkan orang lain memalsukan kematian.
Orang tua buta itu seharusnya mengira dia sudah mati. Kata Kaisar Feng Yao, Feng Changkong adalah keturunan 9 naga, dan memiliki nama keluarga yang sama dengan Kaisar Agung. Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia berhenti berbicara, tidak mau menebak, dan menyerahkan sisanya kepada Kaisar Feng Yao. Benar, Feng Changkong adalah ayah dari Kaisar ini, dan juga orang yang paling dia cintai. Kaisar Feng Yao menatap Lu Chen, pria yang baik, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Lu Chen sudah menebak ini, jika dia tidak mengakuinya, itu tidak ada artinya. Kalau begitu kau dan Ling Huang. Lu Chen berbicara setengah lagi, dan menendang bagian berikutnya ke Kaisar Feng Yao. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa Ling Qing adalah seorang pelayan, dengan bakat yang buruk dan licik, tidak layak untuk ayahku. Jika Ling Yin, penguasa Ling Qing, cocok dengan ayahku, maka hampir sama. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, sayangnya, penglihatan Ling Yin tidak bagus, tapi dia menyukai orang tua buta. Jadi, kamu mengalahkan bebek Mandarin, memisahkan ayahmu dan Ling Huang, lalu menyegel seluruh Lingzu di Linggu. Lu Chen bertanya, Kaisar memang mempunyai gagasan itu, tetapi sebelum gagasan itu dilaksanakan, ayahku meninggalkan Ling Qing. Kaisar ini menyegel klan roh, bukan karena Ling Qing dan ayahku, tetapi karena Ling Qing menaruh dendam terhadap Kaisar ini, berkolusi dengan Yi Huang dan beberapa Kaisar, dan berani menyerang Kaisar ini. Pikiran Ling Qing tidak benar, dan Kaisar menyegel dia dan klan roh karena marah. Sudah 100.000 tahun, dan kemarahan Kaisar juga telah mereda. Kebetulan kamu menyentuh pintu masuk lembah roh, jadi aku membiarkanmu membuka segel ras roh. Kata Kaisar Feng Yao, saya punya pertanyaan lain, seperti apa ayahmu Feng Changkong? Bagaimana emosimu? Lu Chen bertanya lagi. Tampan, berwatak lembut, tidak mudah marah, dicintai oleh banyak wanita. Kaisar Feng Yao berkata dengan bangga. Mendengar ini, Lu Chen tidak berbicara, tetapi mengangguk dalam diam. Kaisar Feng Yao mengatakan ayahnya tampan, tapi itu mungkin tidak bisa dipercaya. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia disukai oleh banyak wanita, Anda dapat percaya bahwa Feng Changkong terlihat cukup baik. Yang terpenting, temperamen Feng Changkong. Dengan cara ini, Lu Chen dapat membuktikan satu hal, keturunan 9 naga yang ditemuinya di cahaya aliran ruang dan waktu bukanlah Feng Changkong. Pasalnya, keturunan 9 naga ini berpenampilan rata-rata dan sedikit berwatak buruk, jauh dari temperamen Feng Changkong yang digambarkan Kaisar Feng Yao. Batuk. Pada saat ini, Kaisar Feng Yao terbatuk, dan kemudian mengeluarkan seteguk darah emas, yang sepertinya terluka parah. Kaisar Agung, kamu, Lu Chen bertanya dengan tergesa-gesa. 100.000 tahun yang lalu, Xiao Jiu tewas dalam pertempuran. Ketika Kaisar terluka parah, dia membakar 4 Kaisar dunia bawah dengan pedang, tetapi dia tidak dapat menghancurkan mereka. Dia ditembak oleh Kaisar dunia bawah sebelum dia dibekukan. Ini penting. Kaisar Feng Yao menyentuh Jiu Tian Phoenix, dan berkata, 100.000 tahun kemudian, Xiao Jiu datang untuk menyelamatkanku. Setelah aku dibangkitkan, aku masih terluka dan terluka. Kekuatan tempurku turun begitu parah sehingga aku hampir tidak berhasil melewatinya. Untungnya, kamu membunuh seorang Kaisar Hades. Jika tidak, Kaisar ini dan Xiao Jiu mungkin tidak akan mampu mengalahkan keempat Kaisar Hades bersama-sama. Meski begitu, kamu melihatnya ketika kamu kembali. Hanya ada 3 Kaisar dunia bawah yang tersisa, dan Kaisar ini telah bertarung begitu lama. Jika kondisi Kaisar normal, dia pasti sudah membunuh 3 Kaisar dunia bawah sejak lama. Kaisar Feng Yao terus batuk darah sambil berbicara. Kaisar Agung, ini air penyembuh, mungkin efektif untukmu. Lu Chen memegang beberapa botol kristal ekstra besar di tangannya, dan menyerahkannya kepada Kaisar Feng Yao. Cairan esensi spiritual. Kaisar Feng Yao menemukan botol kristal, dan dia tahu apa itu hanya dengan menciumnya. Tempat dengan cairan sari roh paling banyak adalah Linggu, tetapi hasilnya juga sangat rendah. Saya tidak menyangka cairan sari roh-roh ada di dalam tubuhmu, tangan ada begitu banyak. Jika efektif untuk melukai Kaisar, Kaisar harus segera meminumnya. Kata Lu Chen, efektif memang efektif, tetapi budidaya Kaisar ini terlalu tinggi, saya khawatir cairan esensi roh Anda tidak cukup. Kata Kaisar Feng Yao, saya masih memilikinya, bahkan jika Kaisar ingin minum 100 kati, saya mampu membelinya. Lu Chen terus mengeluarkan botol kristal satu demi satu.
Kaisar Feng Yao sudah tidak sopan lagi, dia membuka botol kristal, meminum semua cairan esensi spiritual dalam satu tegukan, dan kemudian botol kedua. Setelah meminum lebih dari 20 botol, masing-masing berisi 10 kati, nafas Kaisar Feng Yao mulai membaik, jadi dia berhenti minum. Setelah menjadi kaisar, setengah manusia dan setengah abadi, cairan esensi roh masih efektif. Kaisar Feng Yao melihat botol kosong di tangannya, dan menghela nafas lagi. Setelah kamu resmi menjadi tubuh peri, benda-benda dari dunia fana tidak lagi berguna, dan kamu harus menggunakan benda-benda dari negeri dongeng untuk mengobatinya. Bagaimana luka kaisar sekarang? Lu Chen bertanya. Sudah membaik. Setelah sekitar sebatang dupa, kaisar hampir pulih. Kata Kaisar Feng Yao, bagaimana kalau memulihkan diri sambil berjalan? Petik 2, kata Lu Chen. Mau kemana? Kaisar Feng Yao bertanya. Lapangan Shuro Kabut Darah. Ada kaisar dunia bawah yang turun ke sana, dan kaisar baru kita sedang berjuang untuk melawan. Kata Lu Chen lagi, saya kembali hanya untuk meminta kaisar membantu menyelesaikan bencana ini. Hanya satu kaisar dunia bawah yang datang. Kaisar Feng Yao tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan ragu, ada apa dengan klan Ming di luar wilayah? Mereka menjadi sangat pelit kali ini, dan hanya mengirim satu Hades. Aku juga tidak yakin. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, menurut alasannya, seharusnya ada 2 orang yang kembali, tetapi hanya 1 kembali. Karena Ming Li tidak muncul, Lu Chen sangat bingung. Mungkin datang untuk menjelajahi jalannya. Jika tidak ada yang melawan di benua Yuanwu, 1 kaisar dunia bawah sudah cukup, dan dapat menghancurkan semua ras. Jika ada orang kuat di benua Yuanwu yang melawan, maka lebih banyak kaisar dunia bawah akan muncul di masa depan, dan itu akan menjadi bencana yang sesungguhnya. Kaisar Feng Yao menghela nafas, lalu memanggil Lu Chen untuk datang, dan menunggangi Phoenix 9 surga bersamanya. Xiao Jiu terbang dengan cepat, dan dapat dengan cepat terbang ke Blood Mist Surafield. Lu Chen sedikit kesal terhadap 9 surga Phoenix, tapi ini bukan waktunya untuk marah. Dia harus mengandalkan kemampuan terbang Phoenix 9 surga untuk bergegas ke lapangan Asura Kabut Darah sesegera mungkin. Ladang Shuro Kabut Darah, tempat peristirahatan. Dengan radius ribuan mil, ruang angkasa runtuh, gunung dan sungai hancur, dan bumi meledak. Di atas langit, di medan perang Kaisar Agung, perisai rusak yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu. Kuali perisai utama terakhir Kaisar Perisai hancur berkeping-keping, jadi dia harus mengambil perisai cadangan dan terus melawan dengan keras. Klan Ming melintasi Kaisar, menunjukkan kekuatan besar, dan setelah beberapa waktu kerja keras, dia meledakkan semua pot Kaisar Perisai. Adapun perisai cadangan yang diambil Kaisar Du tidak lagi memperhatikannya. Perisai cadangan, tetapi di tingkat raja, hanya digunakan sebagai kelompok perisai, terutama untuk menambah pertahanan perisai pada pasukan fanatik, dan pertahanan itu jauh lebih buruk daripada pot utama di tingkat raja. Dengan satu telapak tangan Kaisar Du, salah satu perisai raja hancur, dan dengan puluhan ribu telapak tangan berturut-turut, puluhan ribu perisai raja diledakkan. Perisai itu hancur dan meledak, mengguncang langit dan bumi, mengguncang seluruh bidang kabut darah Shuro. Di sisi lain Danau Yongchen, warna kulit orang-orang kuat dari semua ras yang menyaksikan pertempuran itu berangsur-angsur menjadi gelap. Puluhan ribu perisai telah diledakkan, apakah Fat Dragon masih memiliki perisai untuk menopangnya? Setelah naga gemuk tidak memiliki perisai, semuanya akan berakhir. Setiap orang harus menyelesaikan betisnya. Bocah gendut, kenapa perisaimu banyak sekali? Kaisar Du menembak 4 Wang Dun berturut-turut, dan bertanya dengan tidak sabar ketika dia melihat Fei Long menembakkan 4 lagi. Bocah gendut yang mati ini benar-benar aneh, seolah-olah ada kumpulan perisai yang tak terbatas, tidak peduli berapa banyak yang dia hancurkan, akan selalu ada perisai raja baru, yang membuatnya sedikit mania. Meskipun dia tidak terburu-buru, dia ingin menyingkirkan Fat Boy secepat mungkin. Terlebih lagi, Lu Chen sebenarnya memiliki jimat kaisar, dan dia melarikan diri hidup-hidup di bawah hidungnya, dan dia sangat marah hingga 7 lubangnya berasap. Dia sudah membuat rencana, dan ketika orang-orang kuat dari semua ras di bidang Shuro Kabut Darah ditangani, dia akan keluar untuk mencari Lu Chen. Jika Lu Chen mau bangkit, dia akan membantai umat manusia di benua Yuanwu dan memusnahkan umat manusia. Tapi bocah gendut ini menyeretnya seperti ini, entah sampai kapan, dia akan tidak sabar jika masih tidak sabar. Bodoh, saya seorang tukang reparasi perisai,
tentu saja ada lebih banyak perisai daripada yang bisa Anda bayangkan. Kamu terus bertarung, aku terus membawa, pokoknya aku punya perisai. Ayo bertarung selamanya, kami akan menggilingmu sampai mati. Fat Dragon terkekeh, melawan dengan perisai sambil meneriaki lawan. Perisai di tangan Fei Long terus-menerus diledakkan, dan perisai baru terus-menerus keluar, seolah-olah ada perisai yang tak ada habisnya. Saat itu, Fei Long terus tersenyum, terlihat tenang seperti anjing, namun nyatanya panik, ingin sekali membandingkan. Sebab, perisai cadangannya hampir habis, dan hanya tersisa 10 barang di Space Ring, dan jika tidak bisa membawanya beberapa kali, mereka akan bersendawa. Kakak senior pergi untuk menyelamatkan para prajurit, tapi kami belum kembali. Saya khawatir kami akan mati. Fei Long bergumam di mulutnya. Jangan pengecut, naga gemuk, Tuan Muda pasti akan kembali, kamu harus percaya padanya. Waner di belakang berkata dengan suara rendah. Saya yakin dia akan kembali, tapi sudah terlambat. Fei Long memiliki wajah yang gemuk, seolah-olah seseorang telah memotongnya. Karena 4 perisai di tangannya diledakkan satu demi satu, dan 4 perisai baru diganti, hanya menyisakan 6 yang tersisa. 6 perisai, tidak bisa membawa 2 peluru. Pada saat itu, dia, sang kaisar perisai, tidak memiliki perisai untuk digunakan, jadi dia tidak punya pilihan selain menjadi perisai daging. Kleter, pada saat ini, suara pecah datang dari arena di kejauhan, menyebar ke seluruh bidang kabut darah sura. Suara apa itu? Suara melanggar larangan. Pembatasan di sana berada pada tingkat Kaisar Agung, siapa yang bisa melanggarnya? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Di langit di atas Danau Yongchen, terjadi keributan di antara pusat kekuatan semua kelompok etnis, dan ekspresi para kaisar bahkan lebih bermartabat. Siapa yang melanggar batasanku? Kaisar Du, yang memainkan perisai, juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dia tidak bisa menahan serangannya, dan melihat ke arah arena. Hahaha, siapa lagi yang bisa melanggar batasanmu? Tentu saja itu kakak laki-lakiku Lu Chen. Aku tidak mati, kakak laki-lakiku telah kembali, waktu kematianmu telah tiba, cepatlah menggigil. Fei Long menghilangkan kabut di hatinya, menengadah ke langit dan tersenyum, sangat arogan. Apakah Lu Chen kembali? Kaisar kesal karena dia melarikan diri, jadi akan sulit menemukannya di masa depan. Sekarang dia kembali atas inisiatifnya sendiri, itu sungguh hebat dan menyelamatkan masalah. Mendengar ini, Kaisar Du sangat gembira, dan dia tidak peduli dengan naga gemuk, dan terbang langsung ke arena. Bocah gendut, kamu beruntung, kamu bisa hidup lebih lama. Kaisar pertama-tama akan menggunakan Lu Chen untuk mengoperasinya, membusuk kulit dan tulang Lu Chen, dan menghancurkan tubuhnya menjadi ribuan keping, untuk melegakan hati Kaisar. Benci. Petik 2. Pada saat berikutnya, sekelompok sinar cahaya berwarna-warni muncul di sisi lain arena, dan datang langsung menemui Kaisar Du. Kelompok sinar cahaya berwarna itu adalah Phoenix 9 Surga. Dan orang yang menunggangi Phoenix 9 Surga sebenarnya adalah seorang pemuda. Pemuda dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, mengenakan jubah lebar Suantian, memegang pedang kekaisaran di tangannya, dikelilingi oleh 5 naga, adalah Lu Chen. Lu Chen, bukankah Lu Chen melarikan diri? Dan untuk apa kamu kembali? Lu Chen harus mencari tempat nongkrong sampai Feng Huang meninggalkan bea cukai. Dia seharusnya tidak kembali untuk mati sekarang. Ya, dengan potensi menyimpang Lu Chen. Selama dia menjadi kaisar, dia pasti akan membunuh kaisar. Di sisi Danau Yongchen, orang-orang berkuasa dari semua kelompok etnis terkejut, dan beberapa orang menghela nafas. Namun, orang-orang kuat dari generasi tua, terutama para kaisar yang selamat dari zaman kuno, segera menyadari ada yang tidak beres. Tidak, Lu Chen tidak kembali menunggangi naga monster, dia menungganginya. Kaisar iblis tua itu menatap Lu Chen di kejauhan dengan ekspresi terkejut, dan tidak dapat melanjutkan berbicara di tengah jalan. Dia mengendarai burung Phoenix 9 warna. Burung Phoenix itu sangat familiar, itu pasti bukan tunggangannya. Mata kaisar binatang tua itu membara, dan ada ekspresi keterkejutan di matanya. 9 surga Phoenix, tunggangan Kaisar Feng Yao, telah terlahir kembali. Orang tua buta itu tidak bisa menahan tangisnya. Orang tua buta itu buta tapi tidak buta. Ketika pikirannya terbuka, dia bisa melihat dengan jelas dibandingkan orang lain. Persetan, Lu Chen sebenarnya memiliki sarana untuk meregenerasi 9 surga Phoenix, dia benar-benar mesum.
Kaisar binatang tua itu terkejut dan gembira, dan berkata, kekuatan bertarung Phoenix 9 surga sangat kuat, sebanding dengan Kaisar Agung, dan ia dapat melawan Kaisar Du itu. Jadi, kita selamat. Kaisar Iblis Tua juga berkata dengan gembira. Phoenix dari 9 langit dan perisai Kaisar pasti akan mengalahkan Kaisar Du. Ras kita memiliki kesempatan untuk berdiri, kata Kaisar binatang tua itu. Namun, lelaki tua buta itu tetap diam, mengamati dalam diam, menunggu keajaiban muncul. Karena, dia mengetahui rahasia 9 surga Phoenix, tetapi yang lain tidak. Kaisar Du, yang sedang menyerbu pergi, juga menemukan tunggangan Lu Chen, dan tidak dapat menahan cemberutnya, Phoenix. Bagaimana Lu Chen bisa memiliki binatang Phoenix? Meskipun Kaisar Du telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia belum hidup selama 100.000 tahun, dia juga belum mengalami pertempuran zaman dahulu, jadi dia belum pernah melihat Phoenix 9 surga. Hai, aku senang kita bertemu lagi. Lu Chen terkekeh, mengayunkan pisau panjangnya, dan menyapa Kaisar Du yang mendekat. Ya, Kaisar juga sangat senang bertemu denganmu. Kaisar Du tertawa, dan menggunakan kekuatan Kaisar Agung, dia perlahan mengangkat telapak tangannya, dan ketika dia terbang mendekati jangkauan serangan, dia menjatuhkan Lu Chen dalam satu gerakan. Dia ingin menguliti dan membongkar tulang Lu Chen, memotongnya hidup-hidup, dan kemudian memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan kebenciannya. Karena semua orang senang, bagaimana kalau berduel? Lu Chen tersenyum, dengan tenang mengangkat Kaisar Saber, dan membidik Kaisar Du yang terbang semakin dekat. Saran ini sangat bagus, Kaisar harus menemaninya. Dudi tersenyum muram, dan ketika dia terbang mendekati jangkauan serangan, dia segera mengulurkan tangan dan meraih Lu Chen. Kunci aku. Lu Chen tersenyum. Buka kuncinya, biarkan kamu lari. Dudi terus tersenyum licik, sementara cakarnya terus menonjol, menggaruk ruang di depannya, dan hendak meraih Lu Chen dan jatuh. Merusak. Tiba-tiba, teriakan dingin datang dari belakang Lu Chen, menyebar ke seluruh bidang kabut darah sura. Pedang ultra panjang muncul dari belakang Lu Chen, melewati jubah lebar Suantian Lu Chen, dan langsung menebas Kaisar Du. Pedang ultra panjang itu sangat kuat, membawa prestise kekaisaran yang tak ada habisnya, memecahkan kunci tubuh Lu Chen, dan menebas dengan parah cakar yang direntangkan oleh Kaisar Zhongdu. Sial, kamu tertangkap. Pada saat itu, Kaisar Du menyadari bahwa pedang lawannya sangat kuat, dan segera sadar, tetapi sudah terlambat, dan dia menjadi pucat karena terkejut. Saat berikutnya, kekuatan pedang memotong tulang dan cakar, dan ujung pedang memotong pergelangan tangan, melumpuhkan tangan Dudi di tempat. Kekuatan pedang Kaisar, dan Kaisar Agung. Lu Chen, kamu bajingan, kamu sebenarnya adalah Kaisar Yinben. Kaisar Du mencengkeram tangannya yang terputus, mundur dengan cepat, dan tidak bisa menahan kutukan. Kalau mendung pasti mendung, jangan pilih hari. Lu Chen tertawa, dan memerintahkan Jiutian Phoenix memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan membunuh Kaisar Du. Adapun tudingan Dudi tidak akan pernah ia ambil hati, tanpa adanya tekanan psikologis. Kaisar Du ini bukan burung yang baik, dia juga bajingan tua. Saat itu di Gua Nether, tipuan Kaisar Du bahkan lebih kejam lagi, dia ingin membunuh Lu Chenyin di dunia bawah tanpa suara. Setiap orang adalah bajingan, dan tidak ada yang perlu menyalahkan siapapun. Adapun siapa di belakang Lu Chen, itu tentu saja Kaisar Feng Yao. Untuk membunuh Kaisar Du, cegah Kaisar Du melarikan diri saat dia melihat Kaisar Feng Yao. Lu Chen memilih untuk duduk di depan, dan menutupi Kaisar Feng Yao di belakangnya dengan jubah lebar Suantian. Namun, Kaisar Feng Yao yang agung tega membunuh semua kaisar dunia bawah, dan dia juga bekerja sama dengan Lu Chen, dan bahkan menahan napas agar tidak ada yang menyadarinya. Kecepatan terbang Phoenix 9 surga lebih cepat dari Kaisar Agung manapun, bagaimana Kaisar Du yang terluka bisa melarikan diri. Sesaat kemudian, Kaisar Du diambil alih oleh Jiutian Phoenix, dan kemudian dikunci oleh kekuatan pedang. Binatang Phoenix itu pastilah burung Phoenix 9 hari dari 100.000 tahun yang lalu. Kaisar Du menatap gadis kekanak-kanakan yang dikelilingi oleh 5 burung Phoenix, menunjukkan kengerian, menggunakan burung Phoenix sebagai penunggangnya dan pedang sebagai pemimpin. Kamu pasti Kaisar Feng Yao. Ya Tuhan, kamu telah mati selama 100.000 tahun, mengapa kamu tiba-tiba hidup kembali? Petik 2. Pada saat itu, dia akhirnya memikirkan siapa yang dibawa kembali oleh Lu Chen. Tapi sudah terlambat baginya untuk mengetahui, pada jarak yang begitu dekat,
dengan kecepatan abnormal Jiutian Phoenix, dia tidak bisa lepas dari jangkauan serangan Kaisar Feng Yao sama sekali. Mati, meskipun Kaisar Feng Yao bersifat kekanak-kanakan dan kekanak-kanakan, wajahnya sangat dingin, dan serangannya sama sekali tidak kekanak-kanakan. Dengan teriakan dingin, dia menebas dengan pedang. Ledakan, sebuah pedang menusuk tubuh Dudi, dan Dudi akan dipotong-potong, berubah menjadi kanopi darah. Mingzuku bertanggung jawab atas dunia bawah di semua benua di dunia fana, dan benua Yuanwu tidak terkecuali. Kamu tidak bisa melawan, dan kamu tidak bisa menghentikan kedatangan Hades kita yang terus-menerus. Meskipun aku sudah mati, klan Ming akan terus berlanjut, dan benua Yuanwu akan ditaklukkan, dan klan hantu akan dimusnahkan. Roh primordial melarikan diri, tidak takut dibunuh, tetapi berteriak dengan penuh semangat. Tampaknya sedang berbicara dengan Kaisar Feng Yao. Ini seperti mengatakannya kepada semua orang. Tampaknya hal itu juga dikatakan kepada Mingzu yang kuat itu. Menghancurkan, Kaisar Feng Yao tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, dan dengan satu jari, dia akan meledakkan roh primordial Kaisar Du dan langsung membunuhnya. Di atas langit, mahkota kekaisaran besar lainnya sedang runtuh. Seorang Kaisar Mingzu jatuh. Saya telah melihat Kaisar Feng Yao. Orang tua buta itu tampak serius, dan menjadi orang pertama yang memberi hormat kepada Kaisar Feng Yao. Saya telah melihat Kaisar Feng Yao. Semua ras yang kuat memberi hormat dengan hormat, bahkan yang kuat dari ras roh, dan bahkan yang kuat dari ras lain. Dalam adegan tersebut, hanya ada 3 kaisar yang berdiri dengan bangga, bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak akan memberi hormat kepada Kaisar Feng Yao. Kaisar ini sudah tahu bahwa untuk kemunculan Phoenix 9 surga, pasti ada Kaisar Feng Yao. Kaisar Feng Yao, yang meninggal selama 100.000 tahun, masih bisa hidup kembali, sungguh sulit dipercaya. Saat itu, Kaisar Feng Yao menghilang, dan tidak ada yang tahu di mana dia meninggal, atau mungkin itu kematian palsu. Ketika sisa-sisanya muncul, tidak mungkin memalsukan kematiannya. Hanya sisa-sisa yang ditinggalkan oleh orang mati yang akan muncul. Kemudian dia dibangkitkan. Siapa yang mampu menemukan jenazah Kaisar Feng Yao dan menghidupkannya kembali? Tidakkah kamu melihat bahwa dia datang bersama Lu Chen? Ini Lu Chen lagi? Anak ini benar-benar mampu. Ini menjadi semakin tidak bisa dimengerti. Kaisar binatang tua dan Kaisar iblis tua menatap Kaisar Feng Yao dengan mata yang rumit, dan mereka berbicara satu sama lain. Mereka telah mengalami pertempuran zaman dahulu dan menyaksikan Kaisar Feng Yao mengalahkan rakyatnya sendiri, mengusir ras mereka keluar dari benua tengah, dan tinggal di tanah tandus. Para orc diusir ke wilayah barbar selatan dan diblokir di gunung terpencil Zhenzhou. Klan monster diusir ke Wastelen Timur dan ditekan di gua monster bawah tanah. Setan-setan itu diusir ke gurun barat dan ditekan di gua iblis bawah tanah. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Feng Yao adalah musuh dari 3 suku monster dan binatang. Bagaimana mereka bisa memberi hormat kepada Kaisar Feng Yao? Adapun pembangkit tenaga listrik monster, dan binatang lainnya, mereka semua lahir kemudian, bukan dari zaman kuno. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mengalami zaman kuno, mereka belum pernah melihat kekejaman Kaisar Feng Yao, dan mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Kaisar Feng Yao. Dapat dimengerti jika memberikan penghormatan kepada Kaisar Feng Yao yang datang untuk menyelamatkan tempat kejadian. Kaisar binatang tua dan Kaisar iblis tua tidak perlu repot. Mengerti. Adapun Ling Huang, begitu Kaisar Du meninggal, Kaisar Ling memanjakan dirinya dan langsung menemui Kaisar Feng Yao. Feng Yao, kamu akhirnya hidup kembali. Bingung karena kebencian, Kaisar Ling memegang pedang panjang dan menikam Kaisar Feng Yao dengan putus asa. Lupakan saja, keluhan di antara kita akan diselesaikan hari ini. Anda tidak memenuhi syarat untuk membicarakan keluhan Anda dengan Kaisar ini. Kaisar Feng Yao tidak mengangkat kepalanya, mengangkat tangan gioknya, dan medan kekuatan ditembakkan, mengunci Ling Huang di udara, dan kemudian berkata dengan ringan, jika Anda melakukan sesuatu yang sembrono dan tidak menghormati Kaisar ini, saya tidak keberatan menyegelnya, kamu selama 100.000 tahun lagi. Jika kamu ingin menyegelnya, kamu bisa menyegelnya. Tidak masalah bagiku, karena dia sudah pergi. Kata Ling Huang, dia telah pergi selama 100.000 tahun, dan dia telah lama melupakanmu. Apa yang masih kamu pikirkan tentang dia? Kaisar Feng Yao berkata dengan dingin lagi, kamu tidak pantas mendapatkannya, dan dia juga tidak menyukaimu. Kamu dan dia adalah kesalahan sejak awal. Kaisar dan dia sangat mencintai satu sama lain.
Karena doronganmu yang membutakan matanya maka dia akan pergi dengan sedih. Kau memisahkan aku dan dia, kamu adalah iblis yang tiada taranya, kamu pantas mati. Ling Huang berteriak dengan marah. Kamu telah berkomplot melawan kaisar ini beberapa kali. Demi dia, kaisar ini tidak mengambil nyawamu. Dia hanya menyegelmu agar kamu tetap tenang. Kaisar Feng Yao memandang Ling Huang yang hampir kehilangan akal sehatnya, dan menghela nafas lagi, tanpa diduga, menyegelmu selama 100.000 tahun belum menenangkanmu. Tampaknya waktu untuk menyegelmu tidak cukup. Kamu perlu 10.000 tahun lagi. Feng Yao jalang, untuk apa kamu menyegelku, kenapa kamu tidak membunuhku? Ini sudah berakhir. Kaisar Ling dengan putus asa menyerang medan kekuatan, dan meraung dengan panik. Jika Kaisar bertarung dengan Kaisar, Kaisar pasti akan menderita. Apa kau tidak mengerti ini? Kaisar Feng Yao berkata dengan dingin. Kaisar tidak peduli. Kaisar Ling berteriak dengan marah. Jika kamu terobsesi dengan obsesi, maka Kaisar akan melakukan apa yang kamu inginkan, biarkan kamu terus tenang. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya, dan kemudian pergi ke tengah tempat peristirahatan, di mana batasan telah lama dilanggar, dan peti mati tidur jangka panjang Kaisar kuno semuanya terbuka. Jadi dia berkata, tempat peristirahatan Kaisar kuno, seharusnya tidak. Sudah waktunya untuk diganggu dan diam. Lagi pula, dengan lambaian tangan batu giok, Kaisar Feng Yao mengirimkan medan kekuatan yang menutupi tubuh Ling Huang langsung ke pusat dari tempat peristirahatan, di antara peti mati para kaisar kuno itu. Setelah itu, Kaisar Feng Yao membuat segel dengan tangan gioknya, mengirimkan aliran energi untuk membentuk serangkaian batasan, secara bertahap menutup seluruh tempat peristirahatan. Pelacur Feng Yao, apakah kamu benar-benar ingin menyegel Kaisar lagi? Kaisar Ling menemukan bahwa tempatnya berada diblokir oleh serangkaian pembatasan, jadi dia menjadi tenang dan panik. Pembatasan yang diberikan oleh Kaisar ini sangat istimewa, hanya Kaisar ini yang dapat melanggarnya, dan tidak ada Kaisar lain yang dapat melanggarnya. Tetapi energi terlarang Kaisar ini terbatas, hanya dapat bertahan selama 100.000 tahun, setelah batas waktunya habis, energi itu akan hilang secara otomatis, dan kemudian Anda akan bebas. Tempat peristirahatan Kaisar kuno sangat sunyi dan tidak terganggu. Anda kebetulan tenang di sana. Mungkin, jika kamu tenang selama 100.000 tahun lagi, kamu akan melihat semua kebencian. Kaisar Feng Yao menanggapi dengan cara ini, dan terus membuat segel di tangannya, dan pembatasan terus meningkat. Dia tidak akan pernah berhenti sampai seluruh tempat peristirahatan ditutup sepenuhnya. Pelacur Feng Yao, jika kamu tidak membunuhku, kamu hanya ingin menyiksaku selama 100.000 tahun lagi. Feng Yao jalang, kamu terlalu kejam, aku mengutukmu untuk mati. Pelacur Feng Yao, dalam 100.000 tahun, ketika Kaisar keluar, dia akan membunuhmu juga. Melihat semakin banyak pembatasan dan semakin sedikit ruang di sekitarnya, Ling Huang menjadi semakin panik dan marah. Saat kamu keluar, Kaisar tidak lagi berada di dunia fana. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya, dan menerapkan batasan terakhir, menutup sepenuhnya tempat peristirahatan. Kaisar roh yang disegel di dalam juga sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, dan tidak ada suara sama sekali. Semua anggota klan roh kuat yang hadir, termasuk para tetua yang keras kepala, tetap diam, tidak berani ikut campur dalam urusan antara Kaisar Roh dan Kaisar Agung. 100.000 tahun yang lalu, seluruh klan roh disegel oleh Kaisar Feng Yao, semua berkat Kaisar Roh dan juga diseret oleh Kaisar Roh. Saat ini, Ling Huang masih seperti ini, siapa yang berani menonjol? Jika Kaisar Feng Yao marah, maka Kaisar Feng Yao tidak hanya akan menyegel Ling Huang, tetapi juga menyegel seluruh klan spiritual, maka klan spiritual akan benar-benar berakhir. Terlebih lagi, Ling Huang sangat egois, hanya peduli pada urusannya sendiri, tidak pernah memikirkan klan roh. Bahkan para tetua yang keras kepala itu tidak tahan lagi. Bagaimanapun, tidak ada kekurangan kaisar di Lingsu. Linghua dinobatkan sebagai kaisar, dan Lingyan juga dinobatkan sebagai kaisar, jadi Lingqing yang lama, Lingqing, tidaklah buruk. Selain itu, Lu Chen memiliki banyak buah keberuntungan untuk dibagikan, dan klan roh akan memiliki kaisar satu demi satu, dan mulai sekarang. Tidak akan ada kekurangan kaisar. Dengan kematian Kaisar Du dan meterai Kaisar Ling, masalah ini pun berakhir. Setelah itu, mata para pembangkit tenaga listrik dari semua ras beralih, dan semua kemarahan mereka tertuju pada tim Raja Hades yang sejati. Ningxu, bencana di benua Yuanwu,
tidak ada satupun yang bisa bertahan. Kaisar Iblis Tua berkata dengan marah. Semua ras dikirim untuk membunuh semua elit Hades, dan kemudian memasuki Gua Nether untuk memusnahkan Hades. Beast Emperor yang lama bahkan lebih agresif, dan segera memimpin, membunuh tim Raja Hades yang sejati. Setelah itu, semua pusat kekuatan klan monster mengikuti, semua pusat kekuatan klan monster mengikuti, dan semua pusat kekuatan klan iblis mengikuti. Bunuh semua elit Hades ini. Kaisar ini secara pribadi akan membawa kalian semua ke Gua Nether, langsung ke sarang Nether. Kaisar akan memerintahkan seluruh pasukan klan hantu untuk dikirim, dan semua klan akan mengepung dan menekan klan Ming. Mulai sekarang, klan Ming akan menghilang di benua Yuanwu, dan benua Yuanwu akan dikembalikan ke kedamaian. Kaisar Hantu Tua menjadi bersemangat, dan memimpin Xiaodi mengikuti Kaisar Binatang Tua, mengobrol tanpa henti. Membunuh semua Hades dan merebut kembali Gua Nether, itu selalu menjadi impian para hantu. Sekarang, mimpinya berpeluang menjadi kenyataan, dia akan menjadi hantu jika tidak bersemangat. Jika kamu berani memusnahkan kami, klan Ming yang kuat di luar wilayah tidak akan pernah membiarkan benua Yuanwu pergi, dan kalian semua akan memusnahkan klan tersebut. Penguasa dunia bawah panik dan buru-buru mengeluarkan suara yang mengancam, tapi dia tidak bisa menghalangi pembangkit tenaga listrik yang marah dari semua ras. Ketika Kaisar Du meninggal, batasan yang diberikan kepada Raja Hades yang sejati menghilang pada saat yang bersamaan. Tapi apakah tim Raja Hades sejati ini berani pergi? Tidak berani, sebab mereka telah diincar oleh para kaisar, sungguh kentut. Jika kamu pergi, kamu akan mati lebih cepat. Mereka tidak memiliki seorang kaisar yang bertanggung jawab, dan mereka tidak dapat lepas dari telapak tangan para kaisar sama sekali. Lebih baik tidak bergerak, atau ada kemungkinan berbalik. Sayangnya kaisar tidak memberi mereka kesempatan, dan mereka ditakdirkan untuk tidak bisa keluar dari medan kabut darah. Raja Ni berpikir berulang kali, dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia memimpin tim Raja Sejati umat manusia untuk bergabung dalam pertempuran, dan membuat Hades punah. Ketika umat manusia bergabung dalam pertempuran, ras roh secara alami tidak akan berdiam diri, dan para tetua ras roh juga mengikutinya. Hanya semua anggota Legiun Zelot yang tidak ikut serta dalam kegembiraan, dan tanpa perintah Lu Chen, mereka tidak akan pergi kemana-mana, mereka hanya akan bertemu Lu Chen. Saya telah melihat Kaisar Feng Yao. Semua anggota Legiun fanatik bergegas mendekat dan memberi hormat kepada Kaisar Feng Yao satu demi satu untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Hadiah gratis. Kaisar Feng Yao mengangguk, lalu memandang Fei Long, umat manusia. Akhirnya ada kaisar lain, sungguh menyenangkan. Kebangkitan Kaisar Feng Yao bahkan lebih merupakan berkah bagi umat manusia. Kita dapat mengatasi segala kesulitan. Kata Fei Long, saya mendengar dari Lu Chen bahwa Anda adalah seorang penggarap perisai, dan penggarap perisai Zhengdi akan menjadi kaisar perisai yang sangat sulit. Kata Kaisar Feng Yao, sulit untuk mengatasinya. Semua perisaiku diledakkan oleh hantu mati itu. Jika Kaisar Feng Yao terlambat setengah langkah, kepalaku mungkin akan diledakkan juga. Kata Fei Long, kalau begitu kamu masih berbicara omong kosong di sini, cepat dan gunakan perisai, apa yang kamu sebut Kaisar perisai tanpa perisai. Lu Chen Mei menatap Fei Long dengan marah, dan kemudian menyerahkan sebuah kotak brokat. Ini adalah 500 Beast Emperor Pills, yang dapat digunakan untuk peringkat apapun. Kamu dapat menggunakannya untuk membuat perisai terlebih dahulu, lalu melemparkan beberapa pot kekaisaran lagi, siap untuk digunakan. Bencana akan datang. Apakah masih ada masalah? Naga gemuk tercengang. Ya, Lu Chen mengangguk setuju, dan berkata, kali ini hanya Kaisar Du yang datang sendirian, dan Ming Li belum kembali. Entah berapa banyak Kaisar Ming Li yang akan dibawa kembali.